Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavos Sukacita. Saya akan membagi bagian kebenaran firman Tuhan bagi saudara di bulan yang baru ini. Biarlah berkat firman Tuhan akan terus memberikan sukacita bagi kita semua. Mari kita sebelum mendengarkan bagian kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur kepada Tuhan, kami boleh ada di bulan yang baru ini. Kami percaya berkat-Mu, penyertaan-Mu selalu ada di dalam hidup dan kehidupan kami. Kami ingin mengawali seluruh kehidupan kami di bulan yang baru ini hanya dengan tuntunan dan penyertaan daripada Tuhan saja. Berkatilah kami ya Tuhan, pimpinlah kami lewat pemberitaan firman Tuhan di hari ini. Roh Kudus bekerja dalam hidup kami agar kami dimampukan untuk mengerti apa yang Tuhan hendak singkapkan bagi sekalian kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan siap untuk mendengarkan apa kata firman-Mu. Amin. Bagian kebenaran firman Tuhan bagi kita dalam Mazmur pada pasalnya yang ke-86 ayatnya yang kelima yang berbunyi demikian. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Dikatakan berbahagia setiap kita mendengarkan firman-Nya. Saudara, saya ingin mengatakan kepada saudara bahwa perjalanan kekristenan yang kita jalani harus membuat kita semakin memiliki pengenalan kepada Tuhan yang kita sembah. Kalau saudara tidak memiliki pengenalan kepada Tuhan yang saudara sembah, maka saya pastikan perjalanan kekristenanmu tidak akan membuat engkau menjadi kuat, tetapi perjalanan kekristenanmu akan membuat engkau semakin lemah, bukan semakin kuat. Oleh karena itu, pengenalan kita kepada Tuhan itu harus semakin baik. Kalau kita baca lewat bagian kebenaran firman Tuhan, pemazmur berkata, sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Saudara, saya pastikan bahwa apa yang dikatakan oleh pemazmur ini bukan sebuah kata-kata yang hanya untuk menyenangkan setiap orang yang mendengar, tetapi apa yang pemazmur katakan ini merupakan satu pengenalan pemazmur kepada Tuhan yang dia sembah. Oleh karena itu dia bisa melihat kebaikan Tuhan di dalam perjalanan hidupnya. Kalau kita baca dari kisah hidup pemazmur, dia bukan orang yang hanya senang-senang saja hidupnya, tetapi pemazmur banyak diperhadapkan dengan tantangan, situasi, persoalan yang dia alami. Nah, di sini pemazmur Daud berkata demikian, karena perjalanan hidup Daud itu bukanlah perjalanan yang mudah. Dia mengalami banyak masalah persoalan dalam hidupnya. Tetapi kenapa pemazmur bisa berkata bahwa Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Artinya pemazmur mau bilang begini, bahwa setiap kali dia ada di dalam masalah, dia melihat bahwa jawaban Tuhan itu selalu ya dan amin dalam hidupnya. Pemazmur selalu melihat bahwa ketika banyak tantangan-tantangan yang ia alami, tetapi ketika dia hanya berfokus kepada Tuhan, maka jawaban dia dapatkan dari Tuhan. Pertanyaannya, apakah saudara dan saya memiliki pengenalan kepada Tuhan seperti yang dialami oleh pemazmur? Persoalannya banyak kita memiliki pengenalan kepada Tuhan kalau keadaan kita sementara baik-baik, rumah tangga kita sementara aman-aman, pekerjaan kita sementara baik-baik, pendapatan kita sementara baik, kita akan katakan Tuhan itu baik. Tapi kalau semua itu tidak baik, pertanyaannya, apakah kita bisa berkata seperti pemazmur bahwa Tuhan itu baik? Nah, ini menjadi persoalan bagi kita semua. Kenapa hal itu terjadi? Karena pengenalan kita kepada Tuhan itu tidaklah baik dan benar. Artinya mungkin saudara berkata bahwa saya orang Kristen, saya tidak pernah pindah kemana-mana. Oke, saya setuju dengan hal itu. Tetapi pertanyaannya, apakah ketika saudara diperhadapkan dengan situasi dan masalah saudara, entah masalah keuangan, masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, atau masalah apa saja, apakah saudara bisa berkata bahwa Tuhan itu baik dan Tuhan selalu mendengarkan doamu? Itu persoalannya. Nah, oleh karena itu saudara, mari kita memiliki pengenalan kita kepada Tuhan. Pengenalan kita kepada Tuhan membuat sehingga kita bisa dapat berkata seperti pemazmur. Saya ingin mengatakan kepada saudara, pertanyaannya bagaimana agar kita bisa memiliki pengenalan kita kepada Tuhan? Kalau saudara mau agar saudara memiliki pengenalanmu kepada Tuhan, engkau harus belajar untuk terhubung dengan rumahnya, terhubung dengan firman-Nya, terhubung dengan orangnya Tuhan. Ketika engkau memiliki
keterhubungan yang baik dengan itu, maka pengenalanmu kepada Tuhan itu baik dan benar. Makanya tidak heran kenapa di dalam kitab Mazmur pada pasalnya, kitab Injil Matius pada pasalnya yang ke-6 ayat 31 dikatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Nah, di sini saja Allah ingin mengatakan kepada saudara dan saya bahwa pengenalan kita kepada Dia itu harus baik. Karena kalau kita masih stres dengan banyak hal yang ada dalam hidup kita, tandanya kita tidak punya pengenalan yang baik kepada Allah. Nah, oleh karena itu, terhubung dengan rumahnya, terhubung dengan firman-Nya, terhubung dengan orangnya, Tuhan, orang yang membawa agendanya Tuhan, maka saudara akan bisa memiliki pengenalan kepada Tuhan yang saudara sembah. Terhubung dengan rumahnya Tuhan, artinya bukan masalah kita pergi ke gereja, bukan saudara. Rumah Tuhan yang dimaksudkan di sini adalah di mana kita berada, di situ kita akan terus mengingat akan kebenaran-kebenaran yang kita dapat di rumah Tuhan. Itu tandanya kita terhubung dengan rumah Tuhan. Karena rumah Tuhan secara fisik itu pasti akan hancur. Tetapi rumah Tuhan yang dimaksudkan di sini adalah terhubung dengan rumah Tuhan, saudara dan saya selalu menerima pesan-pesan Tuhan, kekuatan-kekuatan dari rumah Tuhan. Ketika kita terus hidup, bekerja, melakukan aktivitas kita, mengingat akan semua yang kita terima dari rumah Tuhan, itu tandanya kita terhubung dengan rumah Tuhan. Terhubung dengan orangnya Tuhan. Terhubung dengan orangnya Tuhan artinya saudara, orang yang datang membawa agenda Tuhan. Ketika seseorang datang membawa agenda Tuhan, dia adalah orang yang harus kita terhubung. Karena disitulah kita akan diberikan kekuatan, kita akan diberikan pengenalan kepada siapa Tuhan yang kita sembah. Makanya kalau saudara baca di dalam kitab Yeremia pasal 3 ayat 14 berkata sampai ayatnya yang ke-15, kembalilah hai anak-anak yang murtad, demikianlah firman Tuhan, karena aku telah menjadi Tuhan atas kamu, aku akan mengambil kamu seorang dari tiap kota, 2 orang dari tiap keluarga, dan akan membawa kamu ke Sion. Aku akan mengangkat bagimu gembala-gembala yang sesuai dengan hatiku, mereka akan mengembalakan kamu dengan pengetahuan dan pengertian. Nah, itu berarti bahwa tidak semua gembala itu dapat mengenal Tuhannya dengan baik. Nah, Tuhan akan mengangkat gembala yang sesuai dengan hati Tuhan. Berarti ada gembala yang sesuai dengan hati Tuhan, ada gembala yang tidak sesuai dengan hati Tuhan. Kalau kita terhubung dengan orangnya Tuhan yang membawa agendanya Tuhan, maka orang itu akan membawa kita untuk mengenal siapa Tuhan yang kita sembah. Sehingga ketika kita ada masalah, kita ada persoalan, kita tidak menjadi lemah, tetapi kita akan menjadi kuat. Kita kuat bukan karena kita kuat-kuatkan saja, kita kuat karena kebenaran yang kita terima dari orangnya Tuhan. Itulah yang memberikan kita bisa berdiri, memiliki pengenalan kepada Tuhan. Yang ketiga, kita harus terhubung dengan firman-Nya. Terhubung dengan firman-Nya artinya saudara, kebenaran-kebenaran firman, kita harus terus membangun hidup kita dengan firman-firman yang kita dengar. Firman-firman, ajaran-ajaran para rasul yang kita harus terhubung dengan semuanya itu. Itu yang akan membuat kekuatan bagi kehidupan kita. Firman yang keluar dari mulut Allah, proceeding word itu. Itulah yang akan membuat kehidupan saudara dan saya akan memiliki pengenalan kepada Tuhan. Ini tidak berbicara soal Alkitab, tidak berbicara soal ayat. Banyak orang hafal ayat, tetapi itu tidak membawa kehidupan baginya. Banyak orang bisa punya Alkitab di rumah, tetapi belum tentu itu membawa kehidupan baginya. Itu belum tentu bisa memberikan dia kuat. Karena apa? Itu tidak membawa kehidupan baginya. Nah, oleh karena itu saudara, terhubung dengan firman Tuhan, perkataan yang keluar dari mulut Tuhan, itu akan membuat kita memiliki pengenalan kepada Tuhan. Oleh karena itu saudara kekasih Kristus, mari kita belajar. Lewat perjalanan kehidupan kekristenan kita memasuki perjalanan di bulan yang baru ini. Masukilah perjalanan ini dengan memiliki pengenalan kepada Tuhan. Sehingga kita bisa berkata seperti pemazmur, Tuhan itu baik. Sehingga itulah yang membuat kita mampu bersyukur dalam segala hal. Kita tidak tahu apa yang akan kita alami ke depan. Tapi saya percaya pengenalan kita kepada Tuhan memampukan kita. Keadaan apapun yang kita alami, kita akan mampu berdiri dengan baik dan benar. Dan mampu mengucap syukur dalam situasi dan kondisi apapun juga.
Kiranya firman Tuhan yang kita dengar saat ini akan memberikan kekuatan bagi kita semua, memberikan penuntun untuk kita jalan pada bulan yang baru ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih. Firman-Mu boleh disingkapkan bagi kami. Ketika kami diajarkan untuk memiliki pengenalan yang baik kepada Tuhan, sehingga kami dapat berkata seperti pemazmur, Tuhan itu baik. Dan oleh karena itu kami bersyukur dan berterima kasih. Biarlah kami terus diajarkan lewat firman-Mu untuk kami terus mengenal siapa Tuhan yang kami sembah. Sehingga ketika kami terhubung dengan rumah Tuhan, terhubung dengan orangnya Tuhan, terhubung dengan firman Tuhan, itulah akan membuat kami memiliki pengenalan yang baik kepada Tuhan yang kami sembah. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, tolong kami, mampukan kami agar firman-firman yang kami terima di dalam kehidupan kami memampukan kami untuk terus melihat kebaikan Tuhan di tengah-tengah situasi kondisi apapun yang kita alami. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu di saat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.